Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu, di mana metode penyelesaiannya adalah dengan menggunakan substitusi dan juga faktorisasi. Nah, untuk selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk metode limit fungsi aljabar bentuk tak tentu, itu yang pertama adalah metode substitusi atau limit, di mana cara penyelesaiannya dengan substitusi. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, yaitu konsep limit dan limit substitusi. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi dengan dua contoh soal saja. Caranya adalah mengganti nilai X ya ke dalam fungsi yang diketahui. Jadi contoh misalkan, tentukan nilai limit berikut. Yang pertama, limit X mendekati 2 dari 2x kuadrat min X dibagi dengan 4 min X ya. Caranya gimana? Caranya langsung saja kita substitusikan atau kita ganti nilai X nya dengan 2. Berarti 2 kali 2 kuadrat dikurangi X nya diganti 2 dibagi dengan 4 min X atau 4 min 2. Kemudian tinggal kita selesaikan saja. Nah, kalau ada seperti ini dikuadratkan dulu sebelum dikalikan. Berarti 2 kali 2 kuadrat itu 4 dikurangi 2 dibagi dengan 4 kurangi 2 adalah 2 ya. Maka hasilnya 2 kali 4 itu 8 kurangi 2 dibagi 2 atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga pada soal yang pertama, yang A jawabannya adalah 3. Nah, kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang B. Limit X mendekati 4 dari X kuadrat min 3X min 4 dibagi dengan 2X min 4. Caranya sama, X nya kita ganti dengan 4 saja. Berarti 4 kuadrat dikurangi 3 kali X, berarti 3 kali 4 dikurangi 4 dibagi dengan 2 kali X atau 2 kali 4 dikurangi 4 ya. Tinggal kita operasikan, berarti 4 kuadrat itu 16 dikurangi dengan 3 kali 4 12 dikurangi 4 dibagi 2 kali 4 itu 8 dikurangi 4. Kemudian kita lanjutkan saja. Berarti hasilnya 16 kurangi 12 dikurangi 4 itu adalah 0 dibagi dengan 8 kurangi 4 adalah 4. Nah, setiap bilangan yang dibagi, bilangan 0 yang dibagi dengan bilangan atau 0 dibagi dengan bilangan itu hasilnya adalah 0 ya. Ini saya berikan pemahaman di mana nanti kalau ada 0 dibagi dengan bilangan atau 0 dibagi A, itu nanti hasilnya adalah 0 ya. Nah, kemudian yang lain misalkan ada bilangan dibagi dengan 0, maka nanti hasilnya adalah tak hingga atau bilangan tak tentu. Kemudian ada lagi nanti apabila ketemu setelah disubstitusi hasilnya itu 0 per 0. Nah, kalau substitusinya 0 per 0, caranya gimana? Maka ada cara yang selanjutnya atau metode yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi. Kemudian untuk metode yang kedua itu adalah metode faktorisasi. Metode faktorisasi ini muncul apabila, jadi pada metode substitusi itu nanti setelah diganti X-nya muncul hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini itu adalah bilangan tak tentu dan ini bukan hasil dari nilai limit. Jadi kalau ketemu 0 per 0 berarti bukan hasil limit, sehingga digunakan cara faktorisasi. Nah, selengkapnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 4X min 21 dibagi X min 3. Nah, saya gunakan cara substitusi terlebih dahulu. Jadi nanti untuk yang masih pemula, berarti kita gunakan cara substitusi saja. Kalau hasilnya bukan 0 per 0, berapapun hasilnya asal bukan 0 per 0, berarti itu merupakan hasil dari nilai limitnya. Tetapi kalau nanti hasilnya 0 per 0, maka harus kita gunakan cara faktorisasi. Nah, kita lihat berarti
Kalau saya gunakan metode substitusi berarti X-nya kita ganti dengan 3 sehingga menjadi 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurangi 21 dibagi dengan X min 3 berarti 3 kurangi 3. Maka hasilnya 3 kuadrat itu 9 ditambah 12 dikurangi 21 dibagi dengan 0. Di sini hasilnya 9 tambah 12 itu 21 dikurangi 21 berarti 0, 0 per 0. Nah, ini bukan merupakan jawaban, ya. Karena bukan merupakan jawaban, maka harus kita gunakan cara faktorisasi. Pak, kalau langsung pakai cara faktorisasi boleh, boleh saja. Kalau memang sudah terbiasa mengerjakan latihan soal limitnya, berarti cara faktorisasi caranya gimana? Ya kita faktorkan. Contoh misalkan di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 21 dibagi dengan X min 3. Yang bisa difaktorkan itu adalah yang pembilangnya, ya, penyebutnya tidak bisa difaktorkan. Nah, pemfaktorannya seperti apa? Ini ada clue-nya. Yang bawah penyebutnya tetap. Nah, yang atas X kuadrat plus 4X min 21 pasti nanti faktornya ada unsurnya X min 3. Itu adalah clue atau petunjuk dalam mencari pemfaktoran, mencari nilai limit dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, kalau tidak percaya berarti X kuadrat plus 4X min 21 kita faktorkan. Ini di kelas 10 sudah pernah. X kuadrat itu berarti X kalikan dengan X min 21. Berapa kali berapa yang hasilnya min 21. Tetapi kalau ditambahkan hasilnya 4. Itu adalah min 3 dikalikan dengan 7. Min 3 kali 7 itu adalah min 21. Kemudian min 3 ditambah 7 itu hasilnya adalah 4. Cara pemfaktoran, faktorisasi harusnya sudah bisa ya, karena di kelas 10 sudah pernah ada. Nah, kalau sudah difaktorkan, maka dua unsurnya ini karena sama, ini dalam bentuk perkalian, maka bisa kita bagi atau kita coret saja. Sehingga menyisakan apa? Limit X mendekati 3 dari X plus 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah dicoret seperti ini pemfaktorannya, maka tinggal kita kembalikan lagi yaitu dengan cara substitusi. X-nya diganti dengan 3. Berarti hasilnya adalah 3 ditambah 7 atau hasilnya sama dengan 10. Sehingga pada soal nomor A ini hasilnya adalah 10. Saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua untuk metode faktorisasi, yaitu limit X mendekati min 2 dari X kuadrat min 6X min 16 dibagi dengan 2X kuadrat plus 3X min 2. Ini tidak saya cek dengan menggunakan substitusi, karena sudah saya pilihkan bahwa ini adalah faktorisasi, maka pasti kalau dicek dengan menggunakan metode substitusi pasti hasilnya 0 per 0. Ya, seperti itu. Nah, maka langsung saja saya gunakan metode faktorisasi. Nah, karena pada pembilang dan penyebutnya itu harus difaktorkan semua, tidak seperti contoh yang pertama sudah ada clue-nya, berarti kita harus memfaktorkan dua-duanya. Pembilangnya kita faktorkan, kemudian penyebutnya juga kita faktorkan. Limit X mendekati min 2, pertama kita faktorkan yang atas, X kuadrat min 6X min 16. Berarti X kuadrat itu adalah X kalikan dengan X. Kemudian min 16, berapa kali berapa yang hasilnya min 16. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 6. Itu adalah 2 kali min 8. 2 kali min 8 min 16. 2 kali ditambah min 8. 2 ditambah min 8 adalah min 6. Berarti cocok. Nah, kemudian yang kedua, 2X kuadrat plus 3X min 2. Faktornya pasti ada salah satunya yang sama, ya, seperti itu. Kita abaikan saja bahwa faktor dari 2X kuadrat plus 3X min 2 ada yang sama. Kita faktorkan saja. 2X kuadrat berarti apa kali apa? Yaitu 2X kalikan dengan X. Kemudian min 2, berapa kali berapa yang hasilnya min 2? Bisa 1 kalikan dengan 2, ya. Pasti salah satunya ada yang min. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya pakai ini min di sini plus, berarti 1 kali min 2 itu adalah min 2, cocok. Nah, sekarang untuk ngecek apakah di sini harus 3,
Berarti kita cek ini kali ini. 1 kali X berarti adalah X. Kemudian 2 kali min 2 itu adalah min 4X. Kalau saya jumlahkan berarti min 3X. Nah ini salah ya. Berarti faktor 2X plus 1 kali X min 2 ini adalah salah. Maka harus kita ganti ya. Seperti itu. Nah, apabila saya ganti di sini tandanya saja, berarti ini tadi menjadi adalah min, yang di sini plus. Min 1 kali 2 hasilnya tetap min 2. Nah, sekarang kita cek 3X-nya. Min 1 kali X berarti min X, 2X kali 2X ini adalah 4X. Kalau kita jumlahkan berarti hasilnya adalah 3X. Berarti tepat ya. Sehingga faktor dari 2X kuadrat plus 3X min 2 adalah 2X min 1 kali X plus 2. Nah, ini kalau kita lihat ada yang sama, yaitu X plus 2 dengan X plus 2. Maka ini bisa kita coret ya. Maka menyisakan di sini saya tulis lagi limit X mendekati min 2 dari X min 8 dibagi 2X min 1. Maka yang selanjutnya tinggal kita substitusikan, berarti X-nya kita ganti min 2. Min 2 min 8 dibagi 2 kali min 2 dikurangi 1, atau min 2 min 8 itu adalah min 10 dibagi 2 kali min 2 itu min 4. Min 4 min 1 berarti min 5, sehingga hasilnya adalah min 10 dibagi min 5 adalah 2. Kemudian saya contohkan satu soal lagi, yaitu limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X dibagi dengan 9 min X kuadrat. Langsung kita faktorkan saja. Yang pertama bagian yang atas. Ini karena ada X-nya semua, berarti bisa saya faktorkan, yaitu limit X mendekati 3. X-nya saya faktorkan, X kali berapa, sehingga hasilnya X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X, yaitu X kali X kuadrat min 4X plus 3 dibagi 9 min X kuadrat. Pemfaktorannya itu adalah 3 plus X kali 3 min X ya. Ini kalau dikalikan nanti hasilnya pasti 9 min X kuadrat. Nah, yang atas ini kalau kita kalikan pasti juga hasilnya X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X. Nah, hasil dari pemfaktoran yang pertama ini belum ada yang kita coret. Maka pada bagian X kuadrat min 4X plus 3 kita faktorkan kembali. Berarti limit X mendekati 3 tetap X kalikan. Nah, ini kita faktorkan lagi X kuadrat min 4X plus 3. X kuadrat itu faktornya adalah X kalikan dengan X. Kemudian plus 3 itu berarti berapa kali berapa yang hasilnya plus 3, yaitu 1 kali 3. Bisa min semua, bisa plus semua. Saya gunakan min semua. Min 1 kali min 3 berarti plus 3. Min 1 ditambah min 3 hasilnya adalah min 4X. Berarti tepat ya. Dibagi dengan 3 plus X dikali dengan 3 min X. Nah, kemudian ada yang sama atau tidak? Nah, ini dengan ini atau ini dengan ini itu hasilnya hampir sama, tapi tidak sama ya. Nah, maka kalau kita coret seperti ini pasti hasilnya adalah min ya. Contoh misal, nah, X min 3 dibagi dengan 3 min X kalikan dengan X salah satu pasti hasilnya sama ya, sehingga jadi di sini hasilnya adalah dapatnya min 1. Nah, maka ketemunya di sini menyisakan limit X mendekati 3 dari X kali X min 1 kali min 1 dibagi dengan 3 plus X. Nah, kalau sudah tinggal kita substitusi saja, berarti X-nya kita ganti 3, sehingga 3 dikali 3 min 1 kali min 1 dibagi dengan 3 ditambah 3. Atau hasilnya berarti 3 kali 3 min 1 itu 2 kali min 1 dibagi dengan 3 tambah 3 adalah 6. Nah, 3 kali 2 itu 6, berarti bisa kita coret sehingga hasilnya adalah min 1.
Sekali lagi saya ingatkan, dalam metode faktorisasi maka kita harus tahu bagaimana cara pemfaktoran. Nah, ini sudah bisa kalian buka kembali di kelas 10 kemarin ya. Jadi silakan dibuka-buka kembali cara pemfaktoran itu seperti apa. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya untuk tugas pertama bisa dicek di Microsoft Teams mana saja yang akan kalian kerjakan, dan juga nanti prosedurnya seperti apa silahkan dicek di tim masing-masing. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.